Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Cerita berikut ini berawal dari keisengan seorang pemuda dengan menyadari menjadi pocong untuk menakuti temannya. Ternyata beneran dia bertemu langsung dengan sosok pocong yang sebenarnya. Bagaimanakah kelanjutan kisah horor ini? Tetap stay di channel Karam Kali Aja Seram. Masih bersama saya, Batu Kiem yang cantiknya tiada duanya. Cekiprot, begini kisahnya. Sekitar tahun 80-an, saat itu malam minggu. Kasim sedang duduk di balai bambu depan rumahnya, sambil menyeruput kopi dan menghisap sebatang rokok. Kasim melihat anak-anak muda tetangganya hendak pergi untuk malam mingguan ke desa sebelah. Karena umumnya di desa saya, jika mencari pasangan atau pacar pasti mencari di desa tetangga. Pantang untuk mencari di kampung sendiri. Kemudian ada anak-anak muda berjumlah 4 orang. Dan jika akan malam mingguan ke desa sebelah, maka pasti akan melewati rumah Kasim. Sambil bersenda gurau khas anak muda, mereka menyapa meminta izin lewat kepada Kasim. "Permisi Kang, numpang lewat ya," sahut salah satu anak muda yang rumahnya tidak jauh dari rumah Kasim. "Silahkan hati-hati ya, takutnya ada yang nyegat," timpal Kasim seraya menakut-nakuti. "Ah, Kang suka nakut-nakutin," sahut salah satu anak muda ketus. Kasim tidak membalas, hanya senyum-senyum kecil dan tanpa terlalu menghiraukan apa yang Kasim katakan. Rombongan anak muda itu melanjutkan perjalanannya menuju ke desa sebelah. Memang jalan menuju desa sebelah pada saat itu terbilang menyeramkan dan angker. Selain harus melewati persawahan yang luas, harus juga melewati hutan bambu yang menurun. Setelah itu harus pula menyeberangi sungai yang memang terkenal angker. Belum selesai setelah itu, harus kembali melewati hutan pohon sagu dan hutan bambu menanjak. Sebelum sampai ke desa sebelah sebenarnya ada jalan lain selain melewati jalan tersebut, yaitu dengan melewati jalanan umum namun akan memutar sangat jauh. Saat itu masih jarang sekali sepeda motor atau kendaraan motor, hanya ada mobil truk bermuatan pasir yang sesekali melewati desa tersebut. Oleh karena itu, jalan angker tersebut lebih sering dilewati dibanding jalan raya. Melihat anak-anak muda tersebut pergi menjauh, timbul rasa jahil Kasim. Kasim ingin menakut-nakuti rombongan anak muda tersebut ketika pulang nanti. Kasim sudah hafal anak-anak muda itu pulang paling malam jam 12 malam. Kecuali sedang ada layar tancap atau orkes dangdut, mereka akan pulang lebih malam dari biasanya jam 10 malam. Sambil mengisi air sawah dari sungai, Kasim ingin menakut-nakuti anak muda itu dengan membuat orang-orang sawah yang akan dibuat berbentuk pocong, sambil membayangkan anak-anak muda tersebut ketakutan. Kasim senyum-senyum sendiri, dia yakin rencananya akan berhasil. Berbekal over bambu dan 9 golok, Kasim pun berangkat menuju ke sawah. Tidak lupa dia berpamitan lebih dahulu kepada istrinya dan berpesan agar tidak mengunci pintu. Khawatir ketika dia pulang, istrinya sudah tertidur dan dia harus membangunkan istrinya untuk dapat masuk ke rumah.
Setelah itu Kasim menelusuri jualan setapak menuju pesawat. Sesekali dia berhenti untuk membuka bendungan-bendungan parit kecil, agar air mengalir lancar sampai menuju ke sawahnya. Setelah selesai mengaliri air ke sawahnya, Kasim menuju ke jalan yang menghubungkan ke desa sebelah persis sebelum turunan ke hutan bambu. Dia memilih tempat di bawah pohon kecapi untuk memulai rencana jahilnya. Tidak jauh dari pohon tersebut, terdapat gubuk bambu kecil milik petani untuk beristirahat ketika menggarap sawah. Sambil duduk dan dengan menggunakan orang-orang sawah yang ada di sawah dekatnya, Kasim mulai mempertebal orang-orang itu dengan mempergunakan jerami padi. Tidak lupa dilapisi dengan kain putih dan dibentuk sangat mirip dengan sosok pocong. Rencananya setelah memasang jebakan tersebut, Kasim akan bersembunyi di gubuk itu, karena dia ingin melihat langsung bagaimana reaksi anak-anak muda itu ketika melihat pocong buatannya. Setelah selesai, Kasim akan memasang orang-orangan sawah tersebut. Dan dia yakin hanya anak muda itu yang akan lewat sebelum malam itu. Tidak ada orang lain di kampungnya yang lewat ke desa sebelah saat proses pemasangan. Entah kenapa bulu kuduk asin tiba-tiba merinding dan hawa di sekitar pun tiba-tiba menjadi dingin. Kasim sempat terhenyak dengan suasana tersebut, namun dia meyakini bahwa semua baik-baik saja. Timbul sedikit rasa sombong dalam hatinya. Dan sambil berbicara sendiri bahwa dia sudah terbiasa di daerah itu dan tidak takut dengan hal apapun. Setelah selesai memasang pocong-pocongan tersebut, tiba-tiba bulu kuduk Kasim semakin merinding, dan hawa menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Dari belakang badannya Kasim merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengendusnya. Kasim pun perlahan membalikkan badannya ingin tahu apa yang ada di belakangnya. Seketika mata Kasim melotot, mulutnya menganga, tubuhnya tiba-tiba kaku tidak bisa digerakkan. Di hadapannya kini berdiri sosok pocong yang sedang menunduk memandangnya. Kain putih lusuhnya dan robek serta bau busuk yang menyengat dengan mata merah menyala, memandang tajam ke arah Kasim. Kasim tidak berdaya, dia hanya bisa mematung. Terlebih yang membuat Kasim terbelalak adalah karena sosok pocong itu tidak normal. Pocong itu setinggi pohon kelapa, yang membuat Kasim melotot tidak percaya. Lama sekali sosok pocong dan Kasim saling berpandangan. Sampai pandangan Kasim perlahan mulai gelap, tubuhnya pun mulai lunglai dan tidak lama Kasim pun pingsan tidak sadarkan diri. Pagi harinya Kasim terbangun dan sudah berada di dalam rumahnya. Hanya ada istri dan beberapa saudara yang menunggu Kasim terbangun. Istri dan saudaranya mengatakan bahwa Kasim ditemukan pingsan di jalan setapak menuju desa sebelah oleh anak-anak muda yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampungnya. Mereka kemudian membawa Kasim ke rumah istri dan saudaranya, pun menanyakan perihal apa yang membuat Kasim pingsan. Namun, Kasim enggan memberitahukan yang sebenarnya karena dia malu dan khawatir akan mendapatkan ejekan, terutama dari para anak muda yang akan dikerjai olehnya. Namun ternyata malah menolongnya, walaupun pada akhirnya Kasim menceritakan hal yang sebenarnya kepada istrinya. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian, Kasim iseng-iseng bertanya kepada salah satu anak muda yang menolongnya perihal bagaimana dia menemukan dirinya yang sedang pingsan. Kasim pun menyadari anak muda itu dapat menebak bahwa Kasim hendak menakut-nakuti dia karena pocong-pocongan itu akan menjadi bukti nyata. Namun dari penuturan pemuda tersebut dia menemukan Kasim tergeletak sendiri. Tidak ada pocong-pocongan di dekatnya.
hanya ada orang-orang sawah yang menancap di tengah sawah dekat gubuk tempat Kasim pingsan. Mendengar hal itu tentukan Kasim sangat kehilangan. Dia sangat yakin bahwa dia telah mencabut orang-orang ke sawah di tengah sawah itu dan memodifikasinya menjadi pocong-pocongan. Lalu bagaimana mungkin orang-orang sawah tersebut bisa kembali ke sawah dengan sendirinya?